Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini saya ada waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Upi ya. Baru hari ini saya bisa memberikan jawaban karena kemarin masih sibuk dengan masalah vaksin ya. Nah, jawaban dari pertanyaan Bu Upi yang nomor 1 ini mengenai pertanyaannya adalah mengenai kegilaan adalah melakukan hal yang berulang-ulang akan tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Lantas bagaimana kisah Hajar saat berulang-ulang menuruni dan menaiki sofa, kemudian Marwah hanya untuk mendapatkan air untuk Ismail ya. Nah, Bu Upi, ini sebuah pertanyaan yang mungkin berbeda konteks ya. Berbeda konteks karena ada sedikit perbedaan makna apa yang dimaksud dengan Einstein dengan kejadian Siti Hajar untuk berlari-lari berulang-ulang menuruni dan menaiki bukit Sofa hanya untuk mendapatkan air ya. Nah, konteksnya sebentar. Nah, kalau di Einstein itu begini maksudnya, Bu. Jika ada sebuah proses, katakanlah dari A, kemudian B, C, D misalnya ya. Dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, selesai. Ini finish misalnya. Finish. Nah, kalau ini start, kita mulai dari sini misalnya ya. Nah, dalam kasus ini apa yang dikatakan Einstein adalah gila untuk mendapatkan hasil yang berbeda tapi caranya masih itu juga atau dengan cara yang sama. Misalnya begini. Amir ya, menjalani proses dari start ke B ini. Amir butuh waktu 2 bulan dari B ke C. Dia butuh 40 hari, artinya 1 bulan 10 hari ya. Kemudian dari C ke D dia butuh 7 hari. Ini katakanlah proses ya. Proses dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Kemudian ada di sini Hasan, katakanlah namanya Hasan. Dia berproses dari A ke B membutuhkan waktu 2,5 bulan. Dari B ke C dia butuh 25 hari. Sedangkan dari C ke D dia hanya butuh 3 hari. Ya. Kemudian ada lagi di sini katakanlah Amir, Hasan, Tono misalnya ya. Katakanlah di sini Tono misalnya. Tono dari proses A ke B ternyata butuh 3 bulan. Kemudian dari B ke C dia butuh 7 hari, lebih cepat ya. Dari C ke D dia hanya butuh 1 hari. Nah, ini dalam kasus 3 orang ini, Amir, Hasan, Tono, mengalami proses dari start sampai finish. Totalnya berapa bulan? Kalau Amir 2 bulan tambah 40 hari tambah 7 hari ya. Jadi maksudnya gini, proses dari start sampai ke finish prosesnya sama dari A, B, C dan D. Selalu begitu. Nanti di sini ada lagi misalnya Tini, sama prosesnya A, B, C dan D. Nah, masalahnya sekarang dari A ke B ini kenapa ada perbedaan masing-masing orang ya. Ada yang 2 bulan, ada 2,5 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, dari B ke C ini juga ada perbedaan ya. Dari C ke D juga ada perbedaan. Nah, ini yang harus diteliti. Jadi misalnya
Dari rata-rata proses A ke B terjadi 2 bulan misalnya rata-ratanya. Kemudian dari B ke C rata-ratanya 15 hari. Ya, ini rata-rata ya, misalnya rata-rata 15 hari. Ya, ini 2 bulan, ini 15 hari. 15 hari rata-ratanya. Kemudian dari C ke D rata-ratanya misalnya 2 hari. Itu ya, misalnya ya. Nah, ini 1-2 bulan misalnya rata-ratanya. Nah, maksudnya jika sudah diketahui rata-ratanya yang paling baik itu orang tercepat menyelesaikan dari A ke B prosesnya butuh 2 bulan, dari B ke C 15 hari, kemudian dari C ke D 2 hari, maka ini harus kita pakai agar mempercepat proses pembelajaran atau pengerjaan. Ya, jadi dari A ke D kita hanya butuh 2 bulan 17 hari. Nah, bagaimana sekarang yang 2,5 bulan, 3 bulan? Ini kan butuh perubahan strategi ya. Sehingga apa? Kalau ini tidak dirubah strateginya, mungkin dia selamanya tidak bisa mencapai 2 bulan. Sedangkan yang B dan C harus dirubah strateginya Amir dan strateginya Hasan. Ini yang masih di atas 15 hari, ini harus dirubah strateginya supaya mendekati 15 hari. Demikian juga yang 2 hari. Amir, Hasan, Tono semuanya sepertinya Tono yang bagus ya. Jadi Amir dan Hasan harus dirubah proses dari C dan D. Jadi harus dirubah, tidak boleh yang itu juga. Nanti kalau hanya itu terus yang dia pakai, Amir dan Hasan yang digunakan, nanti lama-lama ya tidak akan berubah hasilnya, tidak akan mendekati proses yang lebih cepat ya. Jadi masalahnya ini yang dimaksud dengan melalui sebuah proses tapi menggunakan cara yang itu saja, maka sama saja dengan bohong untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi kalau tadi Amir dari A ke B butuh 2 bulan, oke lah ini 2 bulan. Nah, bagi Tono ini harus dirubah karena dia membutuhkan 3 bulan. Jadi ini harus dirubah ini. Ya, bagaimana strateginya agar mencapai 2 bulan gitu ya. Jadi strategi dari A ke B, B ke C, C ke D ini kan selalu sama. Prosesnya selalu sama. Urutannya sama. Tapi yang jadi perbedaan adalah proses dari A ke B masing-masing orang berbeda. Demikian juga dengan B dan C ke D. Gitu ya Bu Upi ya. Jadi dengan kasus yang dialami oleh Siti Hajar itu berbeda karena dia lari naik turun Bukit Sofa itu sampai ke Marwah itu pun dengan tidak dengan strategi, tahu-tahu air itu keluar di dekat Ismail ya. Jadi air itu ditemukan dengan tidak sengaja tanpa merubah pola. Nah, pesan yang disampaikan dalam kisah Siti Hajar itu adalah bahwa kita bagaimanapun juga tetap harus berikhtiar dulu, tidak serta-merta meminta sesuatu ya. Nah, makanya dari proses ABCD ini kita juga harus berikhtiar bagaimana dari proses masing-masing tahap itu supaya lebih efisien dan efektif ya, sehingga kita mendapatkan hasil yang berbeda dengan merubah cara kita berproses. Ya, demikian Bu Upi, semoga dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bu Upi. Jika ada pertanyaan kembali, silahkan diajukan di grup. Baik, terima kasih. Semoga dapat berkenan atas jawaban yang sudah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.